Saya dengan senang hati menyambut Anda semua dalam kesempatan ini, di mana kita akan memasuki dunia yang menarik dan penting dalam bidang kedokteran nuklir. Pada perkuliahan kali ini, fokus utama kita adalah pada prinsip pembentukan gambar dan instrumentasi di kedokteran nuklir, dengan penekanan khusus pada perangkat yang sangat vital, yaitu gamma kamera. Pencitraan memang memegang peranan yang sangat penting dalam ranah kedokteran nuklir. Salah satu perangkat pencitraan yang telah menjadi tulang punggung dalam diagnosis medis adalah pesawat gamma kamera. Pesawat ini merupakan suatu sistem canggih yang dirancang khusus untuk mengolah radiasi gamma yang berasal dari tubuh manusia, dengan tujuan menghasilkan gambar bidang 2D yang diperlukan dalam proses diagnostik, sinar gamma, sebagai bentuk radiasi yang digunakan dalam proses pencitraan nuklir, memiliki beberapa ciri-ciri khas yang membuatnya sangat berguna dalam dunia medis. Pertama, sinar gamma memiliki daya tembus tinggi, artinya mampu menembus berbagai jenis jaringan tubuh manusia. Kedua, daya serap sinar gamma rendah, memungkinkannya untuk melewati tubuh dengan minim penyerapan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas. Terakhir, daya ionisasi sinar gamma rendah, sehingga minim risiko terhadap kesehatan pasien. Pencitraan dalam kedokteran nuklir memiliki sifat fungsional, yang berarti bahwa teknik ini didasarkan pada perubahan biokimia fisiologis di dalam tubuh manusia. Perubahan ini menciptakan pola emisi radiasi yang berbeda-beda, mencerminkan fungsi organ atau bagian tubuh yang sedang diperiksa. Dengan demikian, pencitraan nuklir tidak hanya memberikan gambaran anatomi, tetapi lebih pada pemahaman fungsi organ atau jaringan tersebut. Berikut merupakan pesawat kamera gamma. Dalam sistem kamera gamma, 4 elemen dasar yang esensial adalah kolimator, detektor radiasi, sistem komputer, dan sistem gantry. Kolimator berfungsi sebagai penentu jalur respons radiasi gamma, memastikan hanya radiasi yang datang dari arah tertentu dapat melewati, sehingga meningkatkan akurasi gambar yang dihasilkan. Detektor radiasi menghitung jumlah foton gamma dari bahan radioaktif di tubuh pasien, membentuk dasar untuk pembentukan gambar dan memberikan informasi tentang distribusi aktivitas radioaktif. Sistem komputer memproses data detektor untuk membuat gambar histogram 2D, memberikan representasi visual yang dapat diinterpretasikan oleh profesional medis. Sementara itu, sistem gantry berfungsi sebagai struktur pendukung dan penggerak untuk kamera gamma dan pasien. Memastikan penempatan kamera gamma optimal untuk mendapatkan sudut pandang yang tepat dan menciptakan gambar yang lengkap. Secara bersama-sama, keempat elemen ini bekerja secara terintegrasi untuk mencapai tujuan pemindaian nuklir yang akurat dan informatif. Kolimator pada sistem kamera gamma memainkan peran kunci dalam mengarahkan dan memfokuskan radiasi gamma yang berasal dari pasien. Saat radiasi ortogonal melewati kolimator, kolimator berfungsi sebagai penyaring untuk menentukan jalur radiasi yang dapat mencapai detektor sensitif posisi. Detektor sensitif posisi kemudian mendeteksi foton gamma dan memberikan informasi tentang posisinya. Selanjutnya, informasi spasial X dan Y, yang mencerminkan koordinat horizontal dan vertikal di bidang detektor, dihitung melalui sirkuit posisi dan proses penjumlahan. Hasilnya adalah pemetaan spasial yang memberikan lokasi tepat dari peristiwa radiasi gamma di permukaan detektor. Penting untuk dicatat bahwa pengukuran ini hanya dianggap relevan jika peristiwa terjadi dalam jendela fotopeak, yaitu rentang energi yang sesuai dengan foton yang diinginkan. Jika peristiwa memenuhi kriteria ini, pulsa Z akan dihasilkan dan mengaktifkan informasi posisi. Pulsa ini kemudian disimpan dalam matriks gambar oleh komputer atau prosesor array, pola susunan tabung fotomultiplier pada permukaan kristal, yang ditunjukkan di kiri atas, mengilustrasikan bagaimana deteksi terjadi. Fotomultiplier tube, PMT, mengonversi cahaya yang dihasilkan oleh kristal scintilation, kristal yang mengeluarkan cahaya saat terkena radiasi, menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Pola susunan tabung fotomultiplier mencerminkan lokasi relatif dari foton gamma yang tertangkap oleh detektor. Keseluruhan sistem ini, dari kolimator hingga prosesor array, berfungsi secara sinergis untuk menghasilkan gambaran spasial distribusi radiasi gamma yang akurat dari tubuh pasien. Kamera gamma, sebagai perangkat penting dalam bidang kedokteran nuklir, dirancang dengan 3 komponen utama, bagian deteksi, bagian pencitraan, dan bagian mekanik. Bagian deteksi merupakan inti dari sistem,
terdiri dari detektor kristal sintilator Nye (TL), penguat awal, dan bagian pengolah sinyal. Detektor kristal sintilator Nye (TL) bertugas mendeteksi radiasi gamma yang berasal dari pasien. Setelah deteksi, sinyal ini melewati penguat awal dan bagian pengolah sinyal untuk menghasilkan sinyal berbobot posisi X, Y, dan Z. Informasi berbobot ini sangat penting karena mencerminkan lokasi dan karakteristik peristiwa radiasi gamma yang terjadi. Bagian pencitraan mengambil peran dalam mengolah sinyal dari bagian deteksi. Bagian ini terdiri dari modul antarmuka dan perangkat lunak akuisisi dalam komputer. Modul antarmuka memfasilitasi komunikasi antara bagian deteksi dan komputer, sementara perangkat lunak akuisisi bertanggung jawab untuk mengolah sinyal masukan menjadi citra objek. Dengan menggunakan teknologi ini, kamera gamma dapat menghasilkan citra visual yang merepresentasikan distribusi aktivitas radioaktif di dalam tubuh pasien, memberikan data yang sangat berharga untuk proses diagnostik. Bagian mekanik merupakan fondasi fisik dari kamera gamma dan mencakup beberapa sistem mekanik beserta kontrol penggerak mekanik. Sistem mekanik ini mendukung dan menggerakkan komponen kamera, termasuk detektor dan kolimator, untuk memastikan posisi yang tepat selama proses pencitraan. Kontrol penggerak mekanik memungkinkan penyesuaian posisi yang diperlukan, sehingga kamera dapat fokus pada area spesifik di dalam tubuh pasien. Dengan sinergi dari ketiga bagian tersebut, kamera gamma dapat memberikan informasi pencitraan nuklir yang sangat akurat, menggabungkan deteksi radiasi, pengolahan sinyal, dan kontrol mekanik untuk mendukung diagnosis dan penanganan penyakit dengan tingkat keakuratan yang tinggi. Citra dalam kedokteran nuklir diperoleh melalui deteksi pancaran radioaktif di dalam tubuh pasien menggunakan detektor nuklir yang ditempatkan di lokasi tertentu di luar tubuh. Prinsip dasarnya melibatkan penggunaan radionuklida yang berfungsi sebagai zat penanda, tracer, yang melepaskan foton gamma. Foton gamma ini dapat dideteksi oleh detektor nuklir yang diposisikan pada lokasi strategis di sekitar tubuh pasien. Pada umumnya, radionuklida yang digunakan sebagai penanda memiliki kemampuan emisi foton gamma dengan energi antara 80 hingga 500 keV. Rentang energi ini dianggap optimal karena foton gamma dengan energi dalam rentang tersebut dapat melakukan penetrasi yang memadai ke dalam jaringan tubuh tanpa kehilangan informasi yang signifikan. Dengan demikian, detektor nuklir dapat mendeteksi dan merekam distribusi radionuklida di dalam tubuh pasien. Detektor nuklir ini dapat berupa berbagai jenis, termasuk detektor gamma yang umum digunakan. Detektor akan merekam informasi tentang intensitas radiasi gamma yang diterima dari berbagai arah, dan data ini kemudian diolah untuk menciptakan citra yang merepresentasikan distribusi aktivitas radioaktif di dalam tubuh. Citra ini membantu dokter nuklir dan profesional medis dalam menganalisis dan membuat diagnosis tentang kondisi dan fungsi organ atau jaringan yang sedang diperiksa. Skema kamera gamma secara rinci menggambarkan interaksi komponen-komponen utama dalam suatu sistem pencitraan nuklir. Detektor kristal sintilator Nye (TL) berperan penting dalam mendeteksi radiasi gamma dari radionuklida dalam tubuh pasien. Dengan kristal sintilator Nye (TL) yang mengubah radiasi tersebut menjadi cahaya yang dapat diukur. Sinyal yang dihasilkan kemudian diperkuat oleh penguat awal sebelum diolah lebih lanjut. Bagian pengolah sinyal bertugas mengoptimalkan kualitas dan informasi dari sinyal detektor melalui penerapan filter dan teknik pemrosesan lainnya. Elektronika penghitung dan pemrosesan data mengambil peran dalam menghitung dan memproses sinyal yang telah diolah. Melibatkan penggunaan sistem komputer untuk menerjemahkan data tersebut menjadi citra yang dapat diinterpretasikan. Terakhir, sistem gantry sebagai rangkaian mekanik mendukung dan menggerakkan komponen kamera gamma, memungkinkan penyesuaian posisi yang optimal selama proses pencitraan untuk mendapatkan sudut pandang yang diperlukan. Semua komponen ini berkolaborasi untuk menghasilkan citra nuklir yang akurat dan memberikan informasi diagnostik yang berharga. Kamera gamma terdiri dari beberapa komponen kunci, termasuk kolimator untuk mengarahkan radiasi gamma, kristal sintilasi untuk mendeteksi radiasi, tabung fotomultiplier, PMT, untuk mengonversi sinyal cahaya menjadi sinyal listrik, konsole, panel kontrol untuk operasi sistem, dan rangkaian elektronik yang melibatkan preamplifier, amplifier, dan pulse height analyzer untuk memproses dan memperkuat sinyal detektor. Semua komponen ini bekerja bersama-sama untuk menciptakan citra nuklir yang akurat dalam diagnosis medis. Kolimator, terbuat dari bahan timbal,
PB, dengan lubang-lubang sekitar 2,55 cm, ditempatkan di antara pasien yang sedang diperiksa dan kristal sintilasi pada kamera gamma. Berfungsi sebagai lensa mekanis, kolimator memiliki peran penting dalam mengurangi radiasi hambur dan secara bersamaan memungkinkan kamera gamma untuk mengkolimasi radiasi yang berasal dari radiofarmaka di dalam tubuh pasien. Pengaturan diameter lubang kolimator memiliki dampak pada resolusi dan jumlah foton yang dapat melewati kolimator. Peningkatan resolusi dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas gambar, meskipun pada saat yang sama, dapat menyebabkan peningkatan noise pada gambar. Oleh karena itu, kolimator menjadi komponen kunci dalam menjaga keseimbangan antara resolusi dan tingkat noise untuk memastikan pencitraan gamma yang optimal dalam diagnosis medis. Terdapat berbagai tipe kolimator yang digunakan dalam kamera gamma, masing-masing dengan karakteristik khusus sesuai dengan kebutuhan aplikasinya. Pertama, pinhole, lubang jarum, parallel hole, lubang paralel, converging, konvergen, dan divergen. Kolimator tipe pinhole memiliki karakteristik khusus yang membuatnya cocok untuk aplikasi tertentu dalam bidang kedokteran nuklir. Dengan bentuk kerucut dan satu lubang tunggal yang tetap jaraknya dari objek ke detektor, proyeksi kolimator ini menyerupai kamera konvensional. Setelah melewati lubang pinhole, sinar gamma akan diterima oleh detektor dengan orientasi terbalik. Tipe kolimator ini umumnya digunakan untuk pemeriksaan objek yang sangat kecil, seperti kelenjar tiroid. Meskipun memberikan resolusi spasial yang tinggi pada organ yang berukuran kecil, waktu yang diperlukan untuk menghasilkan citra relatif lebih lama, dan sensitivitasnya rendah. Oleh karena itu, kolimator harus ditempatkan sedekat mungkin dengan permukaan tubuh pasien untuk memaksimalkan deteksi radiasi. Meskipun memiliki kelebihan resolusi yang tinggi pada organ berukuran kecil, kolimator tipe pinhole memiliki kekurangan ketika organ target memiliki kontur yang tidak merata, yang dapat mengakibatkan citra kurang baik. Oleh karena itu, pemilihan tipe kolimator ini harus dipertimbangkan dengan cermat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik dari pemeriksaan nuklir yang dilakukan. Kolimator tipe parallel hole terdiri dari selubung timah hitam yang dilengkapi dengan lubang-lubang sejajar dengan detektor, menciptakan gambaran yang sebanding dengan ukuran organ yang diperiksa. Kisi timah, antara dua lubang, berfungsi untuk menyerap sinar gamma yang datang dari sudut yang tidak sesuai dengan arah lubang, hole, sehingga dapat memperbaiki keseimbangan antara gambaran yang dihasilkan dan ukuran sebenarnya dari organ yang diperiksa. Tipe ini mampu menahan radiasi yang datang dari arah yang tidak sesuai sekitar 10-25. Dan meskipun tidak memiliki sistem pemfokusan, focusing, diameter detektor yang cukup besar memberikan kemampuan untuk mendeteksi radiasi dari objek berukuran besar. Untuk mencapai resolusi terbaik, objek yang diperiksa sebaiknya diletakkan sesedekat mungkin dengan detektor. Kolimator parallel hole menjadi pilihan umum dalam praktik kedokteran nuklir, khususnya untuk pemeriksaan objek yang lebih besar. Meskipun tidak memiliki kemampuan pemfokusan, tipe kolimator ini menawarkan keseimbangan yang baik antara resolusi dan sensitivitas, sehingga banyak digunakan untuk berbagai aplikasi pencitraan nuklir. Pemilihan kolimator parallel hole pada kamera gamma sangat tergantung pada tingkat energi radiasi gamma yang dihasilkan oleh radionuklida yang digunakan dalam pemeriksaan nuklir. Dikategorikan menjadi 3 kelompok utama, yaitu low energy, energi rendah, untuk radiasi gamma dengan energi di bawah 150 keV, medium energy, energi sedang, untuk energi antara 150 hingga 350 keV, dan high energy, energi tinggi, untuk energi di atas 350 keV. Setiap kelompok energi memerlukan pendekatan kolimator yang berbeda. Kolimator High Resolution Low Sensitivity dengan ukuran septa yang lebih tinggi merupakan pilihan untuk memberikan resolusi gambar yang tinggi, meskipun dengan sensitivitas yang lebih rendah. Sementara itu, kolimator Low Sensitivity Low Resolution yang memiliki sensitivitas dan resolusi rendah lebih cocok digunakan dalam situasi di mana tingkat radiasi yang rendah diinginkan, dan resolusi tinggi tidak menjadi prioritas utama. Pemilihan kolimator yang tepat berkontribusi pada mencapai keseimbangan optimal antara resolusi dan sensitivitas sesuai dengan karakteristik energi gamma yang dominan dalam pemeriksaan nuklir. Kolimator tipe diverging merupakan suatu konfigurasi yang terdiri dari selubung timah hitam dengan lubang-lubang yang berfokus dari objek ke detektor.
Desain ini menciptakan luas bidang pencitraan yang semakin meluas seiring dengan peningkatan jarak antara kolimator dan objek yang diperiksa. Keunggulan utama dari kolimator ini adalah kemampuannya untuk mendeteksi objek yang lebih besar dari ukuran kolimator tanpa terjadi potongan, contohnya adalah paru-paru. Meskipun memiliki keunggulan dalam pencitraan objek berukuran besar, kolimator diverging memiliki beberapa keterbatasan. Sensitivitas dan resolusi gambar cenderung kurang optimal karena jarak antara kolimator dan objek yang diperbesar. Ini dapat mengakibatkan kurangnya detail dalam gambar, terutama pada objek kecil atau area yang memerlukan resolusi tinggi. Meskipun demikian, keberlanjutan luas bidang pencitraan membuatnya menjadi pilihan yang relevan dalam situasi di mana mendeteksi dan mencakup area yang lebih besar lebih diutamakan daripada detail resolusi tinggi. Kolimator tipe converging terbentuk dari selubung timah yang dilengkapi dengan lubang-lubang yang memusat dari detektor ke objek yang diperiksa. Karakteristik utama dari kolimator ini adalah bahwa pancaran sinar gamma dari objek tidak bersifat paralel. Sebagai hasilnya, ukuran citra yang dihasilkan mengalami pembesaran atau magnifikasi. Kolimator converging menjadi pilihan yang relevan untuk pemeriksaan objek yang terletak di dalam tubuh, di mana fokus pada area tertentu yang lebih dalam diperlukan. Keunikan desainnya memungkinkan deteksi dengan resolusi yang lebih baik pada area yang terletak di dalam tubuh. Sensitivitas kolimator converging akan meningkat jika jarak antara kolimator dan objek diperbesar. Meskipun dapat memberikan keuntungan dalam hal sensitivitas, perlu diingat bahwa pembesaran citra dan karakteristik desain yang lebih kompleks dapat mempengaruhi resolusi gambar. Pemilihan kolimator ini harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pemeriksaan nuklir yang dilakukan, dengan mempertimbangkan keuntungan sensitivitas dan trade-off pada resolusi yang diperoleh. Peningkatan kolimator to object distance, COT, pada kolimator parallel hole, pinhole, converging, dan diverging dapat berdampak signifikan pada parameter kinerja kamera gamma. Secara umum, peningkatan COT menyebabkan penurunan resolusi spasial pada semua jenis kolimator, mengakibatkan hilangnya detail dan ketajaman citra nuklir. Efisiensi kolimator parallel hole cenderung stabil seiring dengan peningkatan jarak, sementara kolimator converging dapat mengalami peningkatan efisiensi karena fokus pada area yang lebih dalam. Sebaliknya, kolimator diverging dan pinhole cenderung mengalami penurunan efisiensi seiring dengan peningkatan COT. Ukuran bidang pada kolimator parallel hole dan converging dapat mengalami penurunan. Sedangkan pada kolimator diverging dan pinhole cenderung meningkat. Sementara magnifikasi pada kolimator parallel hole cenderung tetap konstan, kolimator converging dapat mengalami penurunan, dan kolimator diverging serta pinhole cenderung meningkatkan magnifikasi seiring dengan peningkatan jarak. Pemahaman mendalam terhadap efek-efek ini menjadi kunci dalam perancangan dan optimalisasi prosedur pencitraan nuklir, serta dalam pemilihan jenis kolimator yang sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan spesifik. Photo Multiplier Tube, PMT, adalah suatu komponen penting dalam sistem deteksi pada kamera gamma. Fungsi utama PMT adalah melakukan pelipat gandaan foton menjadi elektron. Prinsip kerjanya melibatkan penggunaan beda potensial atau tegangan bertingkat pada dinode. Proses dimulai dengan fotokatoda yang berada di bagian depan PMT, bertugas mengubah cahaya, foton, yang diterimanya menjadi elektron, yang dikenal sebagai fotoelektron. Selanjutnya, dinode, yang merupakan serangkaian elektroda atau pelat logam yang terhubung dengan beda potensial bertingkat, berperan menarik dan pada saat yang sama melipat gandakan jumlah elektron yang dihasilkan oleh fotokatoda, fokus grid, yang berada di antara dinode. Berfungsi untuk memfokuskan elektron yang dihasilkan oleh fotokatoda dan dikirim ke dinode. Terakhir, kolektor atau anode berperan dalam mengumpulkan elektron, menyebabkan terjadinya muatan listrik atau arus listrik sebagai hasil dari pelipat gandaan foton menjadi elektron. Secara keseluruhan, PMT memberikan kontribusi penting dalam menghasilkan sinyal yang dapat diukur dan diinterpretasikan oleh sistem deteksi, memungkinkan kamera gamma untuk mendeteksi dan merekam informasi radiasi gamma yang berasal dari objek yang diperiksa. Kristal sintilasi adalah komponen krusial dalam sistem pencitraan nuklir yang sangat peka terhadap radiasi. Fungsi utamanya adalah mengubah foton sinar yang tiba pada kristal menjadi sejumlah foton cahaya tampak. Salah satu bahan yang umum digunakan untuk kristal sintilasi adalah natrium iodida yang diolah dengan talium, Ni, Tl,
yang memiliki dimensi standar 40 cm 50 cm dan ketebalan 9,5 mm. Pada kamera gamma modern, dapat digunakan kristal sintilasi dengan ukuran 60 cm 40 cm. Kristal sintilasi memiliki beberapa karakteristik penting. Pertama, kristal ini memiliki kepadatan tinggi dan nomor atom yang tinggi, sehingga efisien dalam menyerap radiasi gamma. Selain itu, waktu peluruhan kristal sintilasi relatif singkat, yang mendukung respons cepat terhadap radiasi. Output cahaya yang tinggi yang dihasilkan oleh kristal sintilasi juga merupakan aspek penting, karena memungkinkan deteksi yang lebih baik dan memberikan kontribusi positif terhadap kualitas gambar yang dihasilkan oleh sistem pencitraan nuklir. Dengan kombinasi karakteristik ini, kristal sintilasi memainkan peran kunci dalam mencapai akurasi dan kepekaan dalam mendeteksi radiasi gamma serta memperoleh citra yang berkualitas dalam bidang kedokteran nuklir. Sifat kristal skintilasi CSI, TL, yang digunakan pada kamera gamma menunjukkan ketidakcocokan yang kurang baik dengan respons tabung fotomultiplier, PMT. Meskipun demikian, hasil skintilasi dari CSI, TL, jauh lebih tinggi ketika diukur oleh fotodioda yang memiliki respons yang diperluas ke dalam wilayah merah dari spektrum cahaya. Ketidakcocokan dengan respons PMT dapat menyiratkan bahwa respons kristal skintilasi terhadap tabung fotomultiplier mungkin tidak optimal, yang dapat mempengaruhi efisiensi deteksi atau kinerja keseluruhan sistem. Namun, ketika diukur dengan fotodioda yang memiliki respons yang meluas ke wilayah merah dari spektrum cahaya, hasil skintilasi CSI, TL, menjadi lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan fotodioda dengan respons yang mencakup spektrum merah dapat meningkatkan kinerja deteksi skintilasi CSI, TL, meskipun respons terhadap PMT mungkin kurang sesuai. Penggunaan fotodioda dengan respons yang diperluas dapat menjadi solusi atau pertimbangan penting dalam mengoptimalkan sistem deteksi pada kamera gamma dengan kristal skintilasi CSI, TL. Dalam proses pencitraan nuklir, interaksi foton memainkan peran kunci dalam mendeteksi dan merekam radiasi gamma. Foton, sebagai partikel cahaya yang membawa energi, dihasilkan oleh radiasi gamma dan berinteraksi dengan bahan detektor, seperti kristal sintilasi. Interaksi ini dapat terjadi melalui beberapa mekanisme, termasuk penyerapan foton oleh atom dalam detektor atau hamburan foton oleh atom-atom di dalamnya. Setelah foton berinteraksi dengan detektor, energi yang dibawanya diubah menjadi sinyal elektronik. Proses ini melibatkan penggunaan kristal sintilasi, di mana energi foton diubah menjadi cahaya tampak. Cahaya ini kemudian ditangkap oleh fotokatoda yang mengonversinya menjadi elektron melalui efek fotolistrik. Sinyal elektron yang dihasilkan mengalami amplifikasi melalui serangkaian elektroda pelipat ganda, seperti yang terjadi dalam foto multiplier tube, PMT. Dinode dalam PMT berperan menarik dan melipat gandakan jumlah elektron tersebut melalui serangkaian tahap. Terakhir, sinyal elektron yang telah diperkuat dihantarkan ke bagian pemrosesan dan akuisisi data. Sinyal listrik ini dapat diukur, direkam, dan diolah oleh sistem komputer untuk membentuk citra nuklir. Citra ini merepresentasikan distribusi radiasi dalam objek yang diperiksa dan memberikan informasi penting dalam bidang kedokteran nuklir untuk diagnosis dan evaluasi kondisi kesehatan. Keseluruhan proses ini menciptakan jembatan penting antara interaksi foton dengan detektor dan hasil akhir dalam bentuk citra nuklir yang informatif. Konsole atau panel kontrol pada kamera gamma berperan sebagai pusat pengaturan yang memfasilitasi proses pengolahan gambar. Panel kontrol ini dirancang untuk memberikan kontrol yang efektif terhadap parameter-parameter penting dalam pencitraan nuklir. Proses pengolahan gambar melibatkan input dari output detektor, termasuk data posisi seperti X, Y, dan Z. Panel kontrol ini menyediakan pengaturan seperti preset count, preset time, atau preset ID, information density, yang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan pencitraan. Preset count mengacu pada jumlah deteksi yang diinginkan, preset time berkaitan dengan durasi pencitraan, sedangkan preset ID berkaitan dengan citra kompresi dan tingkat informasi yang diinginkan. Dengan adanya konsole ini, operator atau teknisi dapat mengontrol dan mengoptimalkan proses pencitraan sesuai dengan kebutuhan spesifik pemeriksaan. Pengaturan yang disediakan dalam panel kontrol memungkinkan penyesuaian parameter sehingga hasil akhir citra nuklir dapat memberikan informasi diagnostik yang lebih baik dan sesuai dengan keperluan medis yang diinginkan.
Keseluruhan, konsole atau panel kontrol menjadi antarmuka penting dalam mengelola dan mengoptimalkan sistem pencitraan nuklir. Rangkaian elektronik pada kamera gamma merupakan komponen kritis yang mencakup preamplifier dan amplifier. Preamplifier berperan penting dalam pemrosesan sinyal yang dihasilkan oleh photo multiplier tube, PMT. Fungsinya melibatkan pencocokan, pembentukan, dan kadang-kadang penguatan sinyal. Preamplifier mengintegrasikan pulsa muatan dari PMT untuk membentuk pulsa tegangan dengan tinggi yang sebanding dengan muatan masukan. Umumnya, preamplifier dipasang langsung ke output PMT untuk mencegah kerusakan pada pulsa muatan kecil akibat gangguan dan noise listrik. Selanjutnya, amplifier memiliki peran utama dalam penguatan dan pembentukan sinyal yang telah diolah oleh preamplifier. Fungsi ini krusial untuk memastikan bahwa sinyal mencapai kekuatan yang memadai untuk diolah lebih lanjut dalam sistem. Amplifier juga berkontribusi dalam meningkatkan rasio sinyal ke noise, signal-to-noise ratio, memastikan hasil citra nuklir lebih akurat dan jelas. Kombinasi dari kedua komponen ini membentuk inti dari sistem deteksi pada kamera gamma, memungkinkan transformasi sinyal lemah menjadi informasi gambar yang berguna untuk keperluan diagnostik dalam bidang kedokteran nuklir. Pulse Height Analyzer, PHA, merupakan komponen penting dalam sistem pencitraan nuklir pada kamera gamma. Fungsi utamanya adalah melakukan pemisahan pulsa berdasarkan perbedaan tinggi. Proses ini memiliki tujuan khusus, yaitu membuang atau menyaring sinyal radiasi yang berasal dari cacah latar, background, dan sinar hamburan atau radiasi lain yang dapat muncul akibat interferensi isotop. Pulse Height Analyzer bekerja dengan cara memisahkan pulsa-pulsa sinyal berdasarkan ketinggian atau tinggi pulsa tersebut. Dalam konteks kamera gamma, pemisahan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hanya foton yang berasal dari daerah fotopeak yang dikehendaki yang dicatat dan digunakan dalam pembentukan citra. Fotopeak merupakan wilayah energi khas yang merepresentasikan foton gamma yang dihasilkan dari transisi energi dalam inti radioaktif yang sedang diamati. Dengan melakukan pemisahan ini, Pulse Height Analyzer membantu meningkatkan kualitas citra nuklir dengan menghilangkan atau mengurangi kontribusi sinyal-sinyal yang tidak diinginkan. Hal ini mendukung ketepatan diagnostik pada pencitraan nuklir dengan memfokuskan hanya pada sinyal-sinyal yang berasal dari proses radiasi yang relevan dan penting dalam konteks medis. Pembentukan gambar pada kamera gamma melibatkan serangkaian konversi dari foton gamma yang berhasil diterima oleh detektor hingga menjadi citra yang merepresentasikan distribusi radionuklida dalam tubuh. Proses ini melibatkan beberapa tahapan kunci. Pertama, detektor pada kamera gamma menerima foton gamma yang dihasilkan oleh radionuklida dalam tubuh pasien. Detektor tersebut kemudian mengubah foton gamma menjadi pulsa cahaya melalui kristal sintilasi, seperti Ni, TL. Selanjutnya, pulsa cahaya yang dihasilkan oleh detektor dikonversi menjadi pulsa elektronik, voltage signal, melalui serangkaian-rangkaian elektronik, termasuk preamplifier dan amplifier. Tahapan ini penting untuk memproses dan meningkatkan sinyal sehingga mencapai tingkat kekuatan yang memadai. Signal elektronik yang telah diolah selanjutnya digunakan dalam proses membentuk citra. Sistem komputer pada kamera gamma menerima dan mengolah data dari detektor untuk menciptakan citra nuklir 2 dimensi, 2D. Citra ini merepresentasikan distribusi spatialis radionuklida dalam tubuh pasien. Dengan demikian, pembentukan gambar pada kamera gamma melibatkan transformasi informasi radiasi yang dihasilkan oleh radionuklida menjadi citra nuklir yang dapat digunakan dalam diagnosis medis. Proses ini memanfaatkan teknologi deteksi nuklir dan pengolahan sinyal elektronik untuk memberikan gambaran visual yang informatif dan berguna bagi praktisi medis. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas gambar pada kamera gamma mencakup resolusi, uniformitas, dan sensitivitas. Resolusi gambar merupakan kemampuan sistem untuk mengidentifikasi objek dengan detail sekecil mungkin yang dipengaruhi oleh jumlah foto multiplier tubes, PMT, dan pengaturan window yang tepat. Penggunaan lebih banyak PMT dapat meningkatkan resolusi dan pengaturan window yang optimal penting untuk memisahkan sinyal-sinyal yang berdekatan. Uniformitas menentukan sensitivitas yang sama pada seluruh detektor, dipengaruhi oleh performa PMT, tegangan tinggi, HT supply, preamplifier, dan komponen elektronik lainnya. Keberhasilan menjaga uniformitas penting untuk memastikan citra yang dihasilkan memberikan representasi akurat terhadap distribusi radiasi.
Sensitivitas kamera gamma dapat dipengaruhi oleh penggunaan waktu paruh yang kecil dengan dosis rendah, mengurangi sensitivitas sistem dan kualitas gambar. Namun, untuk gambar berkualitas tinggi, dosis yang lebih tinggi seringkali diperlukan, sehingga perlu diperhatikan keamanan dan risiko paparan radiasi berlebihan pada pasien.